Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman rekan-rekan bimbingan kerja praktek ke atas pembimbing saya. Nah, ini kita di bimbingan yang sudah kedua kalinya ya. Dan di sini kebetulan sudah hadir ada Mas Faisal dan Mas Hilmi. Yang tadi di mana sebelum ini dimulai sudah menyampaikan skemanya yang menceritakan pengalaman kerja ya untuk laporan KP-nya. Oke, nah ini ada yang join SDN Kebayoran Lama. Ini siapa ini? Heru Pak, Heru Pak, saya Oh, belum rename Pak. oh iya 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 iya. Kirain satu SD-nya yang ikut KP kan bingung saya. Iya iya Pak, maaf Pak. Oke, gak apa-apa rename aja. Nah, sambil nge-rename Mas Heru, ini KP-nya yang ceritain pengalaman kerja atau bikin laporan? Pengalaman kerja Pak kebetulan. Oh, alhamdulillah aman berarti ini bimbingan saya enak gak terlalu rempong ya. Karena kalau yang magang Baik. terus bikin laporannya terlalu banyak. Oke, yang pengalaman kerja berarti ini langsung saja biar nggak terlalu lama. Eh kan nanti tinggal seminar aja ya, tinggal seminar menceritakan pengalaman pekerjaan ya, yang tentunya pengalaman kerjanya ini berhubungan dengan profil lulusan dari Informatika Unsia. Udah tahu belum profil lulusan Informatika selain peminatan ya, tapi profil lulusan ada loh di webnya Informatika kita. Bentar Pak, nyontek dulu Pak. Oh iya nyontek lu ya, sekalian lah biarin dah, biar cari tahu sendiri. Saya juga share juga nih. Nah, ini kan ada di sini ya, di webnya kita nih, webnya Prodi. Iya Pak. Itu Di tadi saya Unsia ya ada gimana gimana tuh ada data gimana tuh science, ada network spesialis sama satu lagi software engineer. betul kalau di depan ini namanya konsentrasi atau peminatan ya Iya. kalau profil lulusan adanya di mana dia program studi akademisi nah itu mas apa tadi mas Ilmi dapat di mana tuh saya URL-nya lupa di unsia.ac.id/profile lulusan informatika. oh nggak ada yang di sini malah adanya Iya. di depannya ya oh berarti ini kurang nih ntar minta tambahin dah ya. Harusnya di sini ada nih profil lulusan malah akreditasinya. Oh ini akademik profil lulusan. Nah, ada data scientist, ada network spesialis, ada software engineer. Yang berarti, nah ini kalau ini ya, ini apa selaras dengan visinya, visinya dari informatika. Kalau visinya informatika itu kan kalau kita lihat di visi misi mana dia profil program studi, nah visi misi. Wah, nah ini dia nih, menjadi program studi informatika PJJ swasta unggulan nasional berbasis cyberteknologi dalam pengembangan bidang data science dan network spesialis. Diturunkan jadi profil lulusan. Profil lulusannya ada tiga. Ya, ada data scientist, ada network spesialis, ada software engineer. Kalau peminatannya dua, data scientist sama network spesialis. Kenapa peminatan software engineer nggak ada di nggak ada peminatannya di prodinya ya, sedangkan profil lulusannya ada. Karena kalau dari kurikulumnya sendiri, tanpa ngambil peminatan itu, diharapkan lulusannya Informatika Unsiem juga sebagai bisa ya punya kompetensi sebagai software engineer itu didukung dengan mata kuliahnya yang ada di kurikulumnya. Nah, ini berhubungan dengan KP-nya, berarti teman-teman harus ada di salah satu itu. Apakah data scientist? Data scientist ini banyak nih mengenai data scientistnya yang yang mengimplementasikan machine learning, AI berhubungan juga dengan data analisnya gitu ya, atau di data arsitek ya data engineer-nya itu boleh, atau di network spesialisnya misalkan network engineer, network analis atau arsitek, network admin atau network security, atau yang di software engineer ya, yang perancangan aplikasi lah dan segala jenisnya. Nah, kira-kira dari rekan-rekan semua, apakah ada di bidang itu untuk menceritakan pengalaman KP-nya? Saya mulai dari Mas Hilmi dulu dah. Pengalamannya apa yang mau diceritakan sebagai laporan KP? Pengalaman saya dibuat KP ini Pak itu sebagai software engineer, Oke. software developer. Mm-mm. Nah, Eh, biar se-
Biar gampangnya gini, Mas Hilmi punya CV terbaru nggak? Ada Pak, Boleh di share screen ya? boleh bentar Pak. Saya Oke, cek dulu. biar bisa Nah, kita cek. saya cari dulu ya Iya, Pak. Bentar. oke. Atau kalau LinkedIn-nya memang sudah terbaru juga boleh. Kalau nggak ada CV ya, kalau punya LinkedIn ya. Nah, ini sekaligus nanti teman-teman simulasi untuk nanti presentasi pengalaman kerjanya sebagai skema KP yang diambil. Saya pakai web portfolio ya Pak, boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Portfolio boleh. Nah, waktu itu kan memang pernah bikin ya yang buat submit ke apa, yang Bucian buka Iya, formnya ya. Nah, itu boleh, boleh ditunjukkan di sini. bentar ini application window share. Ini Pak, untuk ini saya pakai Nah, oke. portfolio. Terus untuk portfolionya tuh ini, saya tuh rencananya sih mau yang Primera Medical System, Primedical Medical System ini, Mm-mm, yaitu aplikasi untuk yang fokus untuk mengelola data medical check up dari mm-mm, pasien-pasien yang mm-mm, apa namanya melakukan medical check up di klinik waktu saya bekerja sebelumnya mm-mm, di di Primera ini. mm-mm, Terus data-data yang ada di dalam sini sih pertama ya udah pasti ada bentuk inputnya, mm-mm, terus ada output hasil berupa ada hasil analisanya mm-mm, berupa kelainan-kelainan, terus ada hasil berupa data kesehatan dari pasiennya serta mm-mm. eh, perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya jika ada Oke. sudah melakukan pengecekan di tahun-tahun sebelumnya. Mm-mm, Itu Pak. mm-mm. Oke, terus di situ ya di pre-medical medical system. Nah, ini ada riwayat terapi pasien atau pengecekan kesehatan pasien ya? Riwayatnya Rekam medik berupa kan? kalau rekam medis belum sih Pak. Hmm, Karena terus, ini kan kalau rekam medis, kalau ini dari yang saya tahu ya Pak, hmm, itu biasanya dilakukan oleh klinik-klinik yang melakukan pemeriksaan berupa apa namanya, eh, biasanya yang datang itu orang yang sakit atau punya keluhan. hmm. Nah, sedangkan kalau yang ini biasanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan Oke. medical check up. Oh Jadi gitu. orang-orang yang datang biasanya lebih banyaknya orang yang sehat untuk dilakukan Oke. medical check up itu sih Pak. Oke. Terus output laporan yang dihasilkan dari medical check-up-nya berupa apa? Visualisasi data atau report biasa? Ada Hmm, visualisasi data berupa chart gitu, terus ada hmm, juga hasil berupa dokumen hmm, berupa Excel, ada juga hmm. hasil PDF yang berupa satuan untuk per pasiennya juga Pak. Oh, jadi nanti bisa dicetak atau ada bisa ditampilkan pakai PDF gitu ya atau Excel Iya Pak, iya untuk Pak, cetakannya ya. iya Pak. Ini Betul. pakai teknologi apa ngedevelopnya, Mas Hilmi? Saya pakai Laravel aja sih Pak, sama ya Hmm, PHP JavaScript. oke. Ini agak agak tertarik saya nih karena hampir sama-sama topik disertasi saya malah. Nah, topik disertasi saya itu bikin framework visualisasi terapi pasien kanker Oh. gitu. Nah, maka tadi saya nanya nih Mas Hilmi, ini ada jejak rekam mediknya nggak yang diinputkan gitu. Kalau misalkan ada, nanti kan saya mau join nih mau belajar sama Mas Hilmi. Kalau Mas Hilmi udah bikin duluan gitu, siapa tahu. Karena saya bikinnya ada jejak rekam medik yang diinputkan dari setiap Oh. terapi pasien kanker gitu kan. Misalkan dia hari ini terapi dengan diagnosa awalnya seperti apa kan ada rekam mediknya tuh itu Mm-mm. diinputkan hari ini terapi terus hasil terapi seperti apa nah itu nanti jadi pengambilan keputusan untuk terapi berikutnya. Oh iya iya Nah iya tapi paham Pak. disuguhkan nanti dengan kayak ada visualisasi datanya jadi framework itu benar-benar untuk atau sistemnya ya saya bilang itu untuk memvisualisasikan hasil visualisasi apa hasil terapi sebelumnya dengan Mm. report yang ada bentuk visualisasinya selain report detailnya ya, yang Oh nanti iya. akan jadi pengambilan keputusan atau membantu pengambilan keputusan ini berhubungan dengan DSS sama expert system di dalamnya memang ada algoritma dari machine learning yang dipakai buat nanti predictionnya. Jadi nanti Mm. terapi-terapi berikutnya tuh berdasarkan data yang sudah diolah informasinya apa nih buat terapi berikutnya dilihat dari Mm. hasil terapi berikutnya. Kalau misalkan oh kayaknya terapi yang berikutnya ini dilihat dari
kejadian atau hasil dari terapi yang sebelumnya menunjukkan nggak ada perubahan atau malah ada penurunan, berarti harus dirubah modelnya. Misalkan dengan kemo, wah dia nggak bisa di kemo nih, karena nanti mungkin ada fisik yang menurun karena kemo ya bla 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 ya ada efeknya. Dia harus Hmm. ambil alternatif lain untuk terapinya, misalkan dengan penyinaran gitu dan seterusnya. Nah, kirain tadi Mas Hilmi kayak gitu. Kalau itu saya mau belajar. Kalau saya nanti frameworknya rencananya pakai reaksi. Oh, Mm-mm. belum sampai sana sih Pak, baru berupa perbandingan data. Itu pun kalau sebelumnya sudah melakukan eh, pemeriksaan di klinik yang sama, di klinik yang saya kerja ini. Oke, Kalau misalnya tapi ada ya, ada riwayat kayak gitu ya, ada sih perbandingan Pak, datanya. iya, Oke, ngebandingin datanya pakai apa tuh Mas Hilmi? masih berupa query biasa sih Pak. Oh, query biasa aja. Heeh. Jadi Oke, oke. ditampilin ya berdasarkan data query-nya diambil, terus ditampilin kayak sebelah-sebelahan aja buat perbandingan data. Oke, nah itu tadi sebenarnya saya kasih ide buat TA sekalian tuh. Ah, boleh tuh Pak, tar. Nah, nanti yang kayak gitu, query biasanya dirubah, implementasiin prediction dari machine learning. Mau pakai Oke apa Pak. bebas. Kalau saya pakainya random forest, ada CNN juga, dan ada yang banyak apalagi ya, ada LSTM juga. Nah, Mas Ilmi bisa ambil salah satunya dengan meriksa atau studi literatur jurnal-jurnal terkait dulu Oke Pak. gitu. Nah, lumayan tuh ya. Oke. Nanti Saya- kalau misalkan berhasil sukses TA-nya, gantian bantuin saya buat disertasi. Terus apa Saya- lagi tuh yang bisa disampaikan nanti? Selain tadi kan baru yang mau diceritakan di experience-nya ya. Nah, Mm-mm. kalau berdasarkan portofolio pribadinya dari Mas Hilmi sendiri, itu kerjaan yang diceritakan Mas Hilmi sudah lakukan berapa lama tuh? Kalau total pekerjaan dari tahun 2022 awal berarti sampai Hmm, sekarang tuh udah hampir eh tiga udah tahun tiga lebih ya. tahunan, tiga Oke, tahunan Pak. itu oke itu bisa Eh, di-convert. terus terus ada ini juga apa namanya, ini untuk kalau misalnya ada portfolio ini ada untuk HR, apa sih, Haris ya. attendance, HR ya sederhana aja sih kalau yang ini. Mm. Nah, itu Terus juga ada ada Human Resource Information System tuh ada tuh. mm, terus ini untuk yang sewaktu sebelumnya juga di Simedik. Nah, ini sebenarnya Pak, kalau yang di Primera ini sebenarnya frameworknya mirip dengan yang di Simedik ini karena sebelumnya saya Hmm, di Simedik. Jadi developmentnya hampir mm, sama, cuman mm, mereka pengen apply ada beberapa apa namanya tambahan gitulah. mm. Jadinya waktu saya pindah ke sini ya mengapply beberapa tambahan baru. Terus Oke. ini ada beberapa juga ada back end. Terus kalau ini sebelumnya sih sebelum bekerja di 2022 jadi masih Mm. project freelance gitu, jadinya saya belum berani buat masukin juga kalau yang profesional dari sini ke atas dari tahun 2022. Oke, nggak apa-apa diceritakan dari pertama bikin ada pada apa nyiptain portfolio ya itu diceritakan aja. Oke Pak. Terus kalau kompetensi pribadinya dari Mas Hilmi selama selain ini ya, selain di akademik yang formal, di informalnya ada apa yang bisa diceritakan? Misal saya pernah ikut bootcamp ini, course ini dan segala macam punya sertifikasi ini. Kalau bootcamp gitu belum pernah sih Pak. Mm. Apa namanya? Kalau ikut course-course gitu pernah, cuman Nah itu biasanya yang kayak free-free gitu sih saya. boleh nggak apa-apa ceritain aja. Oh, misalnya kayak ini saya waktu itu free code di free code camp. Cuma saya belum masukin ke sini sertifikatnya. Oh Saya coba iya. buka LinkedIn deh. Nah, nanti di about me ditambahin aja. Atau nanti pas di presentasinya ya. Iya boleh Pak. Mm. View profile. Nah ini kalau ini ada Nah, kayak boleh kayak gitu-gitu. sertifikasi. Oke Pak. Nanti saya masukin juga di ini pas presentasi. Ini saya juga pernah ikutan digitalan Kominfo Golang. Oh ini Ini biasalah WP pemerintah begitu. iya Pak, soalnya saya juga agak bingung. Jadi dia nggak nyimpen kredensial terakhir. Iya, betul. Ya, ya minim Sertifikatnya jadi minim maintenance kalau WP iya, pemerintah. jadi hilang. Itu aja sih Pak. Sama kayak paling Udemy kayak gitu sih. Boleh aja nggak apa-apa. Pokoknya mau itu course-nya jenisnya gratisan, itu dicantumkan saja. Tapi gini ya, kalau di industri yang diakuin itu, yang lebih dari 40 jam biasanya course-nya. 40 jam. Oh ini pasti yang ini Hmm. nih, Udemy ini nih, Kalau yang bisa Udemy kan Pak. singkat ya. eh ini Atau sih Pak, yang Golang itu saya berapa lama? Dia materinya lumayan panjang, ada berapa tuh? Nah, empat itu puluh kan ada tiga tuh. jam. Nah, itu kan biasa kayak gitu tuh kalau course-course atau apa Ya, ya sertifikat. Nah, itu di kalau yang di atas 40 jam itu bisa tuh buat nanti dimasukin ke CV itu layak dan wajib ya. ya Pak. Harus gitu. Karena itu diakui di industri kalau yang lebih dari 40 jam.
Oke, Pak. Seperti itu. Oke, sip. Nah, terus nanti paling kalau ada pertanyaan gini, korelasinya apa nih? Kompetensi pribadi, terus sama portfolio yang pernah dikerjakan atau dihasilkan dengan profil lulusan informatika. Nah, Hmm. jawabannya apa tuh kalau ditanya seperti itu? Masih bingung sih Pak, ini baru baru banget dapet pertanyaan itu. Iya, makanya saya tanyakan biar nanti teman-teman yang lain ini siap-siap ya. Nanti di presentasi kayak gitu dijelaskan. Oh, Yang boleh Pak. nanti itu ujungnya pertanyaan terakhirnya adalah dari semua yang sudah diceritakan itu, apakah layak untuk pengalaman kerjanya dikonversi sebagai laporan akhir dari kerja praktek yang ada di informatika kita, kayak gitu. Nah, Mas Ilmi kan ini udah banyak nih, Iya. software engineer. Nah, itu korelasinya. Dan untuk bisa mempertajamnya, paling nanti Mas Hilmi ya karena ini kan lebih banyak ke data analisis sebenarnya kalau software engineer gini kan. Kita kan Iya Pak. develop aplikasi ujung-ujungnya untuk mengolah data ya. Iya. Paling nanti tinggal ditambahkan dengan teknologi yang terbaru sekarang nih. Jadi mengolah datanya atau data analisnya pakai AI atau machine learning. Nanti kan kayak ada Hmm. diagnostik, deskriptif, deskriptif, terus ada prediktif sama perspektif. Di yang portofolio tadi Mas Hilmi ceritakan memang belum ada seperti itu dan tapi ke depannya akan dicoba Hmm. diimplementasikan di pekerjaan atau pengalaman kerja selanjutnya sehingga nanti Mas Hilmi sendiri memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan profil lulusan informatika Unsia. Begitu ya. Oh, oke Pak. Nah, Siap. itu jadi untuk teman-teman yang lain juga sama. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, apa korelasinya dari pengalaman kerjanya, dari portfolio yang sudah dihasilkan, dari kompetensi dirinya sendiri dengan profil lulusan informatika, dan bagaimana kelayakannya untuk bisa dikonvert ke dalam laporan KP di kerja praktek informatika ini. Nah, jawabannya tadi yang sudah disampaikan. Oke? Oke Pak. Oke, Mas Hilmi berarti tunggu dulu. Nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus dipresent. Nanti ya, kita akan tentukan juga jadwalnya di hari ini untuk presentasi laporan KP-nya untuk teman-teman yang ngambil skemanya adalah ceritain pengalaman kerjanya. Oke Pak. Siap. Oke, next tadi Hmm. Mas Terima Faisal kasih. yang join kedua. Ya, bisa ditunjukkan apa yang nanti mau diceritakan Mas Faisal sebagai konversi dari pengalaman kerja untuk laporan KP. Untuk laporan eh, KP-nya sih pengalaman kerja kan Hmm, saya sendiri kan saat ini eh, bekerja di salah satu ISP ya Pak di ya, Jakarta gitu. Jadi core network engineer gitu Pak. Jadinya oke. nantinya saya mau menceritakan apa saja yang saya kerjakan selama saya bekerja untuk perusahaan saya gitu. Karena kan Hmm, perusahaan saya dengan apa posisi saya di kerjaan dengan peminatan di Unsia ini kan ibaratnya sejalur gitu kan ya Pak. betul, pas cocok. Sama menjadi sama-sama sama-sama Network network terus engineer ya. sama saya juga bekerja di sebagai network engineer. Jadinya nanti saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait network engineer di perusahaan saya gitu sih Pak. Ya, pengalamannya kayak gimana tuh? Ada nggak? Kayak misalkan tadi Mas Hilmi kan dia ada punya portofolio. Nah, Mas Faisal ada portfolionya Portfolio sih saya belum update sih Pak kalau atau CV, portfolio. CV, Paling CV. CV aja sih, Boleh, CV. boleh. Coba dilihat. Yang data Benar pribadinya skip Pak. nggak apa-apa. Yang langsung kompetensi sama pengalaman kerja. Di perusahaan apa, Nah, Mas Faisal? Saya pernah di perusahaan ISP juga. di Farnion Teknologi Semesta sih Pak. Tapi sebelumnya juga saya kerja sebagai Hmm. network engineer juga sih di perusahaan aplikasi gitu Pak. Jadi Oh, kan gitu. bisa dibilang sejalur gitu Pak. Oke, Nah oke. untuk pekerjaannya yang biasa saya lakukan ya ya pemeliharaan eh, router dan switch Mm-mm. Mm-mm. mulai dari core, distribusi, akses Mm-mm. gitu Pak. Terus Mm-mm. eh, ya mengelola routing BGP karena kan ini bias umum digunakan ISP gitu kan Iya, kan betul. Pak routing BGP untuk kebutuhan upstream ke arah internasional terus ke arah downstream ke arah Mm-mm. distribusi klien-klien gitu. Nah, Oke. karena ISP saya itu dia bisa manage service dan Mm-mm. rata-rata kliennya itu adalah hotel gitu Pak. Mm-mm. Jadinya kita itu di perusahaan saya itu nge-manage jaringan
mereka gitu Pak. Mm-mm. Ada yang non manage, ada yang manage gitu. Nah, Mm-mm. rata-rata kita itu nge-manage mulai dari akses pointnya, terus Mm. switch-nya dan segala macam. Pokoknya intinya kita nge-manage satu jaringan di sebuah hotel gitu Pak. Ya. Nah, Oh, right. Ya. biasanya itu kayak seperti ini sih Pak. Kalau misalnya nge-manage itu kayak misalnya klien meminta Mm. untuk apa? eh, Misalnya minta untuk wifi-nya itu radio channelingnya itu diatur agar tidak berbentrokan gitu. Terus Mm-mm. kadang juga ada satu klien dia punya dua ISP gitu. Nah, terus Mm. klien tersebut meminta nge-load balance gitu Pak. Entah itu Mm. menggunakan ICMP atau pakai PCK gitu Pak. Nah, Oke. jadinya nantinya sih saya mau eh, menceritakan terkait PCK-nya itu sih Pak sama analisis Oke. WiFi. Boleh, Nah, boleh, terus boleh. kita eh, saya juga kan karena sebagai network engineer kita juga Mm. ada ISP juga kan memiliki pop-pop gitu kan Pak. Karena kan Ya. ada beberapa klien yang tidak terjangkau kabel FO gitu. Mm-mm. Entah itu dari kawasan mereka yang kan biasanya kayak daerah BSD gitu kan dia nggak susah buat Susah ya, susah dari kabel ada lah FO pokoknya. kan karena kan FO-nya Ya. itu FO-nya itu dia harus di Mm. bawah tanah Mm. kan karena kan di sono nggak Betul, ada betul, kabel tiang listrik betul. atau segala macam kan. Iya. Nah, kita juga memanage pop-pop yang ada di daerah Jakarta, daerah Jawa dan di daerah Bali gitu Pak. Karena kan Oke. perusahaan saya juga ada di Bali dan di Jakarta gitu Pak. Nggak Oke. hanya di Jakarta doang gitu Pak. Jadinya ya eh, itu sih yang pengalaman saya sih Pak. Hmm, kenal atau pernah dengar Fastel dari Sentra Tama Group? Pastel belum pernah sih Pak. Sentra Tama Menara Indonesia tuh atau GlobeNet, GlobeNet. Ah, udah Belum. biarin. Saya dulu di situ, di Sudirman kerjanya. Oh, Oke, kalau di sana memang lebih jualnya broadband untuk vendor-vendor ISP. oh gitu. Ah, Enggak sih oke, Pak. ini kalau dilihat network engineer-nya NOC juga ya kayaknya. Nggak monitoring juga atau ada monitoringnya ya? Kalau NOC itu ada beda beda tim lagi Pak. Oh, Jadinya ada beda ada lagi. dua tim network itu. Jadi ada NOC sama core network engineer gitu Pak. Nah saya Oh, itu yang bagian core network engineer. Nah kalau NOC oke. ada lagi timnya Pak. Oh, kirain Mas Faisal kalau dilihat dari ininya kayak jadi NOC juga. Ya udah gak ada Enggak ya Pak. berarti ya. Oke, terus next apa lagi di bawahnya tuh ada masih ada yang bisa diceritain? Nah ini sebelum di perusahaan ISP saya bekerja di perusahaan aplikasi juga gitu Pak. Mm-mm. Sebagai network data center engineer. Nah di sini di perusahaan aplikasi sih saya lebih banyak ini sih project-projectnya kayak misalnya ini project automation Nah, bot ya. dari networking, terus automation reporting dari Nagios XI, terus dari Zabbix, Mm. Mm-mm. terus ada beberapa project-project lainnya juga sih Pak yang saya nggak saya cantumkan di sini sih Pak. Oke, terus sertifikasinya tuh udah lumayan tuh ya ada ya. Ada MTCNE yang Ah, di atas tuh, di atas pendidikan di CV-nya Mas ah, Faisal. Nah, ada kan tuh ya MTCRE. Nah, itu nanti disampaikan juga. ya. Oke. Oh, dari isi konsil juga. Oke, sama. Saya juga ada dari konsil. Oke, sip, Mas Faisal. Thank you. Terus tadi setelah Mas Faisal siapa yang join ya? Mas Heru ya? Halo, Mas Heru? Pak izin Pak, yang lain dulu Pak, saya lagi di jalan Pak. Ah, iya, ya udah, ya udah. Setelah Mas Heru tadi ada siapa yang join lagi? Mas Sopian atau Mas Poryaksen? Kayak kayaknya saya deh, Pak. Oh ya udah, Suara ya. saya masuk gak, Pak? Suara Masuk, saya masuk, masuk ya, Pak masuk, ya? masuk, Oke, masuk. ya udah, Pak. Nah, Izin Mas Widya, duluan ya. eh, skema KP-nya yang bikin laporan KP setelah KP atau ceritain pengalaman kerja? Eh, ini, Pak. Apa namanya yang by project, Pak? Oh, yang by project. Ya udah, yuk. Iya, heeh. Udah sampai mana? Jadi kemarin itu kan kata Pak Riyad suruh kasih apa Riyad kemarin kan saya jelasin judul saya tuh, Pak. Nah, Mm-mm. saya juga lupa, Pak, judul saya, Pak. Sebentar ya, Iya, Pak ya. itu biasa juga lupa. Cari, cari, cari. Bentar, bentar, bentar.
Bimbingan pengajuan KP di mana ya? Oh ini Pak, sebentar. Oh, ini Pak, penerapan data science dalam penjualan menu depot XYZ gitu Pak, berdasarkan data cuaca dan data penjualan. Oh, oke. Udah ada laporannya, draftnya. Kalau laporan belum selesai, draftnya nggak apa-apa. Belum Pak, Wah, kata Pak Riyad itu judulnya kan Pak? iya berarti kalau Udah, judulnya kemarin udah tuh oke. Pak Riyad, udah kata Pak Riyad kemarin tuh Mm-mm. suruh cari, kan di data analitik itu kan dibagi tahapan ya, ini Ada maunya 4 sampai yang jenis ya. deskriptif, Mm-mm. ya deskriptif, diagnosis, prediktif, sama perspektif ya Pak ya. Mm-mm. Nah kemarin saya mikir kalau yaudah sampai deskriptif dulu, Mm-mm. terus kemarin Pak Riyad juga nyuruh cari tuh algoritmanya apa. Nah Mm-mm. algoritmanya pakai, bentar Pak, kemarin tuh saya searching K-means Pak, K-means K-means ya apa? udah K-means yang pengelompokan clustering gitu. ya, clustering. Clustering bener-bener. Nah, Oke. itu sih Pak. Yang saya mau bimbingan itu aja sih Pak sebenarnya Oh, Pak. ya udah lanjut langsung bikin laporannya Lanjut ya mulai Pak ya? projectnya. Iya, Siap biar Pak. langsung cepat selesai karena ya Baik. sebulan lah ya. Mm-mm. Sebulan Oke Pak, baik Pak. kurang lebih jangan sampai sebulan sih. Enggak, Ini kan insya Allah. pertemuan Iya Pak. 10 Eh, 9 ya besok ya. ya, Ini kan masih insya Allah UTS. minggu, kalau next itu saya udah ada itunya Pak. Ya, Harusnya boleh. udah ada laporan sama itunya. Nah, oke, di bimbingan Oke. berikutnya sudah ada draftnya minimal lah ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, sip. Lanjut aja langsung kayak gitu. Good. Oke, Itu bisa terima dilanjutin buat kasih TA Pak. nanti kalau diperdalam lagi. Nah, kalau ke TA-nya tuh gimana Pak? Berarti kayak Tinggal mungkin lanjut tambahin ini. sampai ke, Nggak semua kategori dari data analisa dimasukin semua, Mas. oh gitu. Widya tinggal fokus mau ke deskriptif, diagnostik, mau ke deskriptif, mau ke perspektif, atau kayak tadi yang prediktif, prediktif baru Hmm. perspektif ya. Mau di mana? Kalau misalkan kayak peramalan, peramalan itu kan Hmm. masuknya prediktif. Kalau Iya misalkan betul Pak. mau mengkategorikan itu cuma di deskriptif aja, atau Deskripsi. kayak Oh, clustering itu cuma cukup di deskriptif hmm. aja. Udah fokus di satu itu aja gitu. Oke Kalau Pak. mau yang paling susah ya tadi perspektif, habis ada prediksinya, terus tindakannya apa yang mau dilakukan Ini, itu. hmm. Itu ya. Baik baik, jelas jelas Pak. Oke Pak. Nah, Berarti ya nanti udah saya itu bisa, hah? Lanjut nanti lanjut Pak, lanjut dulu. didukung sama Mas Widya itu ngelakuin studi literatur dulu atau literatur review dari penelitian yang sudah pernah ada. Ya, dari Oh, baik jurnal lah baik. ya, dari jurnal yang udah dipublish. Cari-cari jurnal gitu ya Pak ya. Nah, Oke itu Pak. buat fondasinya untuk menentukan kelayakan judul plus topik yang diambil. Nanti kalau ada kelayakannya, nah nanti dari studi literatur kan nyari gap riset Iya. setelah Mhm. penelitian. Apa sih yang bisa dikembangkan yang jadi perbedaan sama penelitian sebelumnya? Sama benar. Gitu. Kita nggak perlu yang namanya sampai kayak inovasi, keterbaruan itu urusannya S2, S3 gitu. Kalau S1 cukup untuk nyari celahnya aja perbedaan dari Oh, penelitian-penelitian yang baik sudah baik ada. Pak. Yang belum ada nih, wah, oh kita ada celah di sini nih, mereka nggak ngerjain ini, saya ngerjain ini. Nah itu aja, jadi biar nanti kalau ada pertanyaan apa yang ngebedain penelitian kamu sama penelitian yang udah ada, nah, bisa Mhm. ngejawab gitu. Oke Pak. Berarti saya cari penelitian yang sama, yang setema gitu ya Pak ya. Terus saya Betul, cari gapnya gitu ya Pak ya. betul, itu nanti untuk TA, kalau Oke. buat KP nggak usah. Oh, oh gitu. Oh ya udah, oke Iya, oke Pak. itu buat TA nanti Buat TA ya. kerjaan. Oke oke Pak. Ah, Oh, kalau dari TA-nya lanjut gitu. Oke oke. kalau buat Baik Pak. KP tinggal bikin project yang sesuai sama peminatan dan profil lulusan, udah laporin projectnya, begitu aja. Baik Pak. Oke Kliennya oke siapa, Pak. Mas Widya? Kliennya UMKM Pak. Ya, berarti nanti untuk kayak tanda tangan si supervisor lapangannya dari pihak Iya. UMKM aja ya. Oke oke Pak. Siap Pak. Oke, sip. Ada lagi? Tanyain? Dari saya cukup Pak, itu aja Ya Pak. udah, lanjut ya. Oke. Bikin Terima laporan ya. kasih Ya, Pak. oke, thank you. Next, berarti Mas Poriaksa nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, gimana KP-nya? Skemanya yang magang KP Eh, atau nyeritain pengalaman kerja? apa Pak? Apa saya ma- eh, kerja praktek lah Pak ya. Oh, yang kerja prakteknya. Di penerapan manajemen bandwidth dan simple key di sekolah itu Pak. Oh, yang terakhir ini yang kita diskusi ya. Yang ya, Iya, iya Pak. betul. Gimana Jadi tuh? saat ini saya tahap ini Pak, masih Hmm. coret-coret sih Pak ya, topologinya Pak kan, Hmm. membuat topologi jaringannya lah Pak. Mau di share screen? Kemudian masih coret-coret Pak, enggak di sini masih Oh, belum gitu. saya apakan Pak. Rencana Ya. belum apalah Pak. Terus
masih penulisan pendahuluan lah gitu Pak. Mm-mm. Masih apa lah Pak, masih perancangan gitu Pak. Hmm. Arsitektur jaringannya. Pakai apa topologinya yang terbaru? Eh, yang biasa aja ya Pak, seperti topologi star gitu aja Star, Pak. oke. Iya, Tapi nanti ada penerapan manajemen bandwidth-nya ya, sama simple queue-nya. iya, Keterbaruannya itu atau yang dikerjakan di project KP-nya itu ya. iya Pak. Itu memakai nanti aplikasi Winbox. Mm-mm, betul, di Eh, Winbox aja. iya. Ya wis, udah sampai mana? Udah baru sampai coret-coretan aja. Iya Pak, baru masih Wah. konsep aja Pak. Draft, draft juga nanti mau dituangkan ke Word belum lagi Pak. Ya berarti kalau Mohon maaf Mas dulu Pak. Mas Foryaksa ini paling ya tadi ceritain kayak pendahuluan dan segala macam sesuai sama template yang ada di panduan ya. Nah, terus Iya nanti Pak. hasil analisanya atau hasil perancangan segala macam sama implementasinya ya tinggal dicantumkan-cantumkan aja semuanya udah beres sih gitu. Iya Udah, Pak. tinggal lanjut Jadi aja nanti lah. algoritma. Iya Pak. Berapa lama lagi Eh, kira-kira selesai proyeknya? inilah Pak, karena saya ini, mohon maaf sebenarnya Pak. Ini Hmm, saya berangsur karena ini Pak, minggu semalam kan anak-anak baru ujian SMP Pak ya. iya 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 betul. Jadi eh, 1 minggu tuh saya apa membuat laporan. Atau ini kan mau Mm-mm, pengumuman lagi tanggal 2 Pak. iya. Jadi berjibaku itu lah Pak sekarang. Sebentar buka apa LKP, sebentar buka laporan Iya. apa untuk apa anak kan nilai, pengolahan nilai Mm-mm, semua. mm-mm, mm. Ya gini aja sih paling UTS itu kan minggu ke-16 ya. Nah, Iya kalau Pak. KP itu biasanya nggak sampai selesai banget tuh dia ada pembukaan seminar. Nah, usahakan di minggu ke-12-an udah selesai dah tuh laporannya. Minggu 12 kan Insya berarti Allah. masih kurang lebih ya kurang 3 sampai 4 minggu lagi. Nah, jadi kalau laporannya udah selesai, minimal nanti bisa daftar seminar. Selesai-selesai misalkan 70% Siap, atau 80% selesai, daftar aja dulu. Nanti kan sambil nunggu jadwal seminar masih bisa dilengkapi kayak gitu. siap. Insya Allah Pak. Siap. Oke. Ada lagi mau tanyakan? Eh, Pak, kalau misalnya saya Hmm, bertanya tanpa melalui Zoom ini, Zapri itu Pak, jam kerja boleh Pak ya? di Kalau WhatsApp group misalkan boleh ada aja manajemen atau itu gimana Japri. Pak? Tapi enak enak lewat WhatsApp group aja Grup sih Pak ya? biar saya ngejawab sekalian semuanya. Mungkin Oke, ada yang lain pertanyaan yang sama jadi kan nggak usah 2 kali jawab. oke. Siap Pak, siap Pak. Oke, nggak apa-apa ya silakan. Next Itu aja dulu Pak. berarti. Oke, thank you Mas Faryaksa. Mas Heru berarti masih di jalan. Oke, kalau Mas Heru masih di jalan kita ke teman-teman yang nyeritain experience-nya nih. Jadi eh kira-kira enaknya kapan nih seminar untuk nyeritain experience-nya sebagai output laporan akhir dari KP-nya. Kita kebetulan di minggu ini itu kan banyak libur lagi ya. Ada cuti bersama. Minggu depan juga ada tuh. Di hari kerja atau di weekend maunya. Kalau weekend saya Sabtunya kebetulan kan ngajar tempat lain ya agak sulit. Paling saya bisa di Minggu kalau weekend. Gimana Mas Faisal, Mas Hilmi? Kalau aku aman aja sih, Pak. Tapi Oke, jangan weekday sih, Pak. Kalau weekday biasanya aku sama lagi di kereta, Pak, kalau malam. itu. Sama Iya Pak, kayaknya fever di weekend Pak, soalnya weekend ya. heeh. Berarti hari Minggu aja kali ya. Kalau Minggu saya aman. Kalau Sabtu juga saya itu ngamen tuh tempat lain dari pagi sampai malam. Ngamen. Sulit. Iya, ngamen. Istilahnya gitu kalau dosen ngajar tempat lain ngamen kita. Berarti enak ya Minggu lah ya. Iya Pak. Ya boleh juga Nah, Pak Minggu. jadi nanti disiapkan di laporan atau presentasinya ya, dicatat. Yang pertama profil diri. Oke, profil diri nggak kayak CV lah ya, singkat-singkat aja profil diri yang mengarah sesuai dengan kompetensi dan profil lulusannya prodi informatika. Misalkan identitasnya, terus sekarang lagi pengalaman kerja di mana, terus sertifikasi atau kompetensi yang pernah didapetin itu apa aja. Nah, kayak gitu-gitu aja ya. Nah, terus yang kedua, ceritakan pengalaman kerjanya. Oke, pengalaman kerjanya ya nanti itu untuk menentukan kelayakannya apakah pengalaman itu layak untuk dikonvert jadi hasil akhir KP. Yang ketiga, portfolionya. Portofolio yang mau diceritakan sebagai experience atau pengalaman atau project yang pernah dikerjakan yang itu juga sama berhubungan dengan apakah layak dikonvert untuk kegiatan KP-nya. Nah, kalau bisa portfolionya tadi selain dibuatkan di presentasinya juga punya
portfolio yang sudah disuguhkan kayak misal tadi Mas Hilmi ya, dalam bentuk web atau dalam bentuk presentasi apapun itu bolehlah dibuatkan seperti itu. Terus yang terakhir korelasinya tadi yang tadi saya sampaikan atau saya coba tanyakan ke Mas Hilmi sama Mas Faisal ya. Korelasinya dari experience sama kompetensi pribadi yang apa hubungannya sama prodi kita dan gimana sih kelayakannya kalau itu misalkan dijadikan atau dikonvert sebagai hasil akhir KP di informatika. Udah nggak banyak-banyak, cuma 4 poin itu aja sebenarnya yang mau saya tangkap gitu ya, atau dilaporkan di report sebagai laporan teman-teman semua. Terus untuk jumlah slide-nya juga nggak usah terlalu banyak lah ya, dan maksimalkan saja bisa dipresentasikan dalam durasi kurang lebih 10 sampai 15 menit selesai. Terus mungkin 5 sampai 15 menit juga diskusi sama saya dan beres gitu. Mas Faisal, Mas Hilmi, tambah apa satu lagi? Oh, atau 2 orang doang tadi ya yang nyeritain experience ya? Iya Pak, harusnya Hmm. sama Mas Heru. Oh iya Mas Heru ya, Mas Heru masih di jalan. Mungkin tadi nyimak dan ini juga Pak, direkod Pak, nanti aku bisa boleh lihat. nanya, Pak. Ya, apa Mas Faisal, silakan. Kalau aku kan portfolio kan lebih kebanyakan project gitu, Pak. Nggak apa-apa Iya, di show, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nah, bebas. untuk projectnya sendiri itu ada di perusahaan sebelumnya, Pak, bukan perusahaan yang sekarang. Itu Hmm, aman aja, Pak. dicerita nggak usah ditampilkan hasil proyeknya kayak gimana, tapi Mas Faisal tinggal tampilkan pernah mengerjakan proyek ini di sini, gitu aja. Oh, oke, oke. Sama Mm-mm. paling ngejelasin step by step dari project tersebut ya, apa gimana, Pak? Nah, itu yang tadi yang di Kayak portfolio. misalnya menggunakan apa gitu. Betul, betul. Jadi di yang tadi kan setelah deskripsi diri, terus kompetensi, terus ceritain portofolio. Nah, di bagian portofolio itu ceritakanlah 1 atau 2 proyeknya, ngapain-ngapain aja atau step by stepnya gitu kan, atau dari mulai initiate project sampai projectnya selesai atau goalnya project di achieve gitu aja ya. Diceritakan Oke, tuh siap, kegiatan Pak. Baik, proyeknya di Pak. dalam apa dari mulai misalkan dari analisa, oh begini nih, salah satu proyeknya itu dikupas ya Mas Ilmi sama Mas Faisal. Jadi bukan cuma ceritain list proyeknya aja, tapi salah satu proyeknya itu dikupas Oke Pak, dari mulai sampai dengan selesai. Beres? terus Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Bentar. Berarti ini nanti dipresentasi ketika ini ya, Pak, seminar sama Bapak ya? Iya, kita hari Minggu mau di hari apa nih ya? Ini tanggal 25. Hmm, tanggal 31 atau 7 mau atau tanggal 7 biar lebih pastilah. 7 Juni hari Minggu ya. Itu Sabtu, sorry bukan. Oh, hari Sabtu itu tanggal merah jangan. Tanggal merah. Hari lahir Pancasila kita ngormatin. Tanggal 8. Gimana mau? Boleh Pak. Jadi saya kasih waktu spare 2 minggu biar 1 minggu itu bikin dulu presentasinya. Nanti store ke saya lihat presentasinya udah oke atau ada yang perlu ditambahkan. Nah, nanti teman-teman kan tinggal revisi lagi. Terus tanggal 8-nya baru present. Kan harus di-record dan di-report. Oh iya Pak. Boleh ya? Tanggal 8 berarti ya Oke, kita siap, jadwalin ya. Pak. Tanggal 8 jamnya ya kemungkinan jam 10 lagi lah ya. Oke Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau saya cukup Pak. Oke. Mas Heri gimana? Udah nyampe? Waduh, kayaknya masih di jalan jauh. Maaf Pak masih jalan Pak tapi masih menyimak kok Pak. Oh iya, udah nanti tinggal simak recording aja nggak apa-apa ya. Siap 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 Pak. Oke. Nah, yang lain silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Beres ya. Kalau beres kita tutup berarti nih. Oke. Jadi yang ngambil skemanya magang atau KP, terus bikin laporannya tetap dijalankan, on progress lanjut. Targetin kurang lebih 1 minggu, 1 bulan lagi selesai lah ya, biar aman. Dan masih ada spare waktu kalau misalkan ada revisi-revisi. Terus yang mau menceritakan pengalaman kerjanya tadi sudah disampaikan, dipersiapkan, dibuat presentasinya, dan nanti insya Allah di tanggal 8 bulan Juni kita akan present ya untuk laporannya. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan nanti bisa via WhatsApp grup, dipersilakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak. Thank you.